Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak CD Cerdas Matematika. Belajar matematika cerdas dan enjoy. Oke, pada kali ini Kak CD akan membahas materi limit. Tentu bagi kalian yang sekarang kelas 11 atau kelas 12, maka materi limit ini akan kalian lalui. Karena materi limit ini adalah salah satu materi ujian, sering sekali keluar di ujian, baik itu ujian sekolah ataupun ujian seleksi masuk PTN. Oke, tanpa berlama-lama, kita bahas seperti apa materi limit ini ya. Materi limit kita mulai dari definisi. Nah, tentu istilah limit bukan sesuatu yang asing untuk kalian karena sering digunakan ya. Di dalam bahasa Inggris, limit itu artinya adalah terbatas. Tetapi di dalam matematika, limit itu artinya adalah pendekatan. Jadi ini artinya adalah pendekatan. Nah, bagi kalian yang sekarang lagi PDKT, pendekatan, maka materi limit harus kalian kuasai ya. Ilmunya kalian dapatkan dan kalian terapkan pada pendekatan kalian ya, supaya pendekatannya berhasil. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan, misal saya punya suatu titik, misal ada titik di sini. Nah, titik A. Maka yang dimaksud pendekatan itu adalah mendekati dari yang kanan, yang ini, yang plus, atau mendekati dari yang kiri, yang min. Jika kedua pendekatan itu bernilai sama, maka limitnya ada. Ya. Jadi bisa saya tuliskan, jika ada bentuk limit, misalkan X mendekati A, yang plus, yang sebelah kanan dari Fx ini, misalkan L, kemudian limit X mendekati dari A yang kiri dari Fx ini juga sama-sama L, maka bisa disimpulkan limit X mendekati A dari Fx itu sama dengan L. Intinya dua pendekatan itu harus bernilai sama. Nah, di dalam penyelesaian soal-soal limit itu ada beberapa tahapan penyelesaian. Berarti misal, jadi jika saya punya limit X mendekati A, mendekati suatu titik dari suatu fungsi Fx per Gx misalkan, fungsi rasional, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah substitusi dulu, yaitu kita substitusi, ini wajib hukumnya ya, substitusi X sama dengan A ke dalam Fx dan Gx-nya. Sehingga ketika kita substitusi, nanti akan ada beberapa kemungkinan jawaban. Yang pertama, yaitu FA per GA. Nah, jika ketemu FA per GA, berarti sudah selesai. Ya. Contoh, misal, nah saya di sini punya contoh ya. Saya kasih contoh di sini nih. Misal ada bentuk, contoh yang pertama, limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 2 dibagi dengan X min 1 misalkan. Nah, jika kita substitusikan X-nya sama dengan 2 di sini, maka akan didapatkan 2 pangkat 24 ditambah 2 adalah 6, dibagi dengan 2 kurangi 1 adalah 1, 6 dibagi 1 adalah 6. Sudah selesai, itulah adalah hasil limitnya. Yang pertama, itu dinamakan dengan bentuk tentu. Bentuk tentu atau tertentu boleh ya. Kemungkinan yang kedua, ketika kita substitusi, yaitu yang atas 0, 0 per GA, FA-nya bernilai 0, maka ini hasilnya 0. Atau nilai yang kedua, FA-nya ada, tetapi GA-nya yang bernilai 0, maka ini adalah tak hingga, bisa plus bisa minus ya, tergantung dari bentuknya nanti. Oke, contoh, misal saya punya contoh yang kedua, ada limit X mendekati 2, ini adalah X kuadrat min 4 misalkan, dibagi dengan X plus 1. Jika kita substitusikan, yaitu nilai X-nya 2, 2 kuadrat 4 kurangi 4, 0, dibagi 2 tambah 1, 3. 0 dibagi 3 adalah 0. Itu juga sama ya. Jadi
bentuk 0 atau tak hingga itu tetap sebagai hasilnya, maka ini juga dinamakan sebagai bentuk tentu. Nah, sementara kemungkinan yang ketiga adalah ketika kita substitusikan, yaitu hasilnya adalah 0/0. Nah, ini yang tidak boleh nih. Atau istilahnya di dalam limit, namanya adalah bentuk tak tentu. Nah, seperti apa contohnya? Misal ada bentuk tak tentu, saya ambil di sini contohnya. Contoh yang ketiga. Nah, saya punya limit X mendekati 2. Ini adalah X kuadrat min 4 dibagi dengan 2X min 4 misalkan. Nah, jika kita substitusikan X-nya 2, maka akan menghasilkan 2 kuadrat 4 kurangi 4, 0. Dibagi 2 kali 2, 4 kurangi 4 juga 0. Nah, ini berarti tidak boleh. Artinya bentuknya tak tentu. Ketika kita menjumpai bentuk tak tentu, maka kita harus ada usaha. Contoh, seandainya PDKT kalian ternyata belum berhasil, jangan menyerah. Kalian harus tetap berusaha ya. Usahanya apakah? Usaha yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah memfaktorkan. Nah, memfaktorkan misal, jadi bentuk ini jika saya faktorkan X kuadrat min 4, kalau difaktorkan menjadi apa ini? X min 2 dikalikan X plus 2 dibagi 2-nya saya keluarkan, 2X dikeluarkan 2 jadi X, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, dari sana kita bagi dulu, ini habis. Nah, sehingga kalau sudah dibagi, kita substitusikan X-nya 2. 2 tambah 2 adalah 4, dibagi 2 sama dengan 2. Sudah selesai, itulah hasil limitnya. Oke, kita coba bentuk yang lain sekarang. Bentuk yang soalnya agak menantang Kak, boleh. Misal limit X mendekati 2, ini X pangkat 3 dah, min 8 dibagi dengan yang bawah misalkan X kuadrat min 2X nih. Nah, jika kita substitusi X-nya 2 ke dalam persamaan, 2 pangkat 3 8 dikurangi 8 0, 2 pangkat 2 4 dikurangi 2 kali 2 juga 4, 0/0. Maka kita selesaikan dengan cara memfaktorkan ya. Bagaimana cara memfaktorkan X pangkat 3? Nah, kita perhatikan bentuk-bentuknya. Sehingga jika saya punya bentuk, misalkan di sini ada A pangkat 3, kemudian dikurangi dengan B pangkat 3, maka bisa saya faktorkan menjadi A min B, buka kurung, dikalikan A kuadrat plus AB, dikalikan dengan B kuadrat. Nah, bentuk itu harus kalian hafalkan ini ya. Seandainya nanti keluar dalam bentuk ulangan, maka harapannya kalian sudah bisa bentuknya nih. Oke. Sehingga jika kita terapkan di soal yang bawah, bisa kita faktorkan. Faktornya menjadi apa di sini? Ini A, ini B-nya. Kita tahu bahwa 8 saya ubah dalam bentuk 2 pangkat 3 ya. Maka bisa saya ubah ke dalam bentuk yang ini adalah X min 2 dikalikan dengan ini A min B-nya. Ini A dulu, A kuadrat berarti X kuadrat, ditambah dengan AB, X kali 2 berarti 2X, ditambah dengan B kuadrat, 2 kuadrat adalah 4, dibagi dengan yang bawah, X-nya saya keluarkan, sisanya tinggal X kuadrat tinggal X, 2X tinggal 2. Nah, dari sana bisa kita bagi dulu. Nah, kalau sudah kita substitusi, berarti didapatkan nilai X-nya 2, berarti 2 kuadrat 4, ditambah 4, 8, ditambah 4 lagi 12, dibagi dengan X-nya 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sudah selesai, itu adalah hasil dari limitnya ya. Tentu harus kita kreatif dalam memfaktorkan bentuknya, karena teknik memfaktorkan di sini harus benar-benar dikuasai untuk model seperti ini ya. Oke, contoh yang lain misalkan saya punya soal
bentuk yang sering muncul juga di sini ya. Saya tuliskan di sini. Misalkan soal yang nomor 5. Nah, ada soalnya adalah limit X mendekati 3 misalkan dari X kuadrat min 5X ditambah dengan 6 dibagi dengan X kuadrat min 2X dikurangi dengan 3. Oke, bagi kalian yang kesulitan dalam memfaktorkan, maka ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan ya. Oke, bagaimana cara tekniknya adalah kalau kita substitusi 3 kuadrat 9 dikurangi 15 min 6 tambah 6 juga 0, 9 dikurangi 6 kurangi 3 juga 0. Maka ketika menjumpai 0 per 0, konsepnya ini kita pindah dulu nih. Nah, kalau ini plus pindah jadi min, menjadi X min 3. Maka yang atas sama bawah harus kita munculkan X min 3. Kenapa harus muncul X min 3? Karena yang menyebabkan 0 itu adalah X min 3-nya nih. Ini bisa saya faktorkan, tetap ada ya, limit X mendekati 3. Maka X min 3 ini harus muncul. Yang bawah juga sama. Nah, kalau sudah, X kuadrat dibagi X itu adalah X. 6 dibagi min 3 itu adalah min 2. Itu adalah faktornya. Yang bawah juga sama. X kuadrat dibagi X adalah X. Min 3, yang tengah nggak usah digunakan. Min 3 dibagi min 3 itu adalah plus 1. Sehingga dari operasi itu bisa kita bagi dulu. Nah, X-nya diganti 2, 3 nih. 3 kurangi 2 itu adalah 1. Dibagi dengan 3 tambah 1 adalah 4. Itulah adalah hasil limitnya ya, 1 per 4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bentuk yang kedua, karena tidak semua bentuk itu bisa difaktorkan. Loh kok bisa Kak? Iya, contohnya bentuk akar. Kalau bentuk akar, itu kita akan kesulitan dalam memfaktorkan. Misal, nah, kita lihat contohnya, misalkan di sini. Saya punya soal yang nomor 6 misalkan. Ada limit X mendekati 2 dari 4 min X kuadrat dibagi dengan 3 dikurangi akar X kuadrat plus 5. Nah, oke. Kalau kita faktorkan itu kan sulit nih. Bagaimana cara memfaktorkannya ya? Karena bentuknya akar. Maka kita butuh bantuan yang kedua. Bantuan yang kedua adalah kali sekawan. Nah, penyelesaian yang kedua khusus untuk bentuk akar itu kita bisa menggunakan perkalian dengan sekawannya. Perkalian dengan sekawan itu seperti apa Kak? Seperti ini. Jadi misal kalau kalian ada bentuk akar A plus akar B, maka harus berteman dengan akar A min akar B. Kenapa harus berteman dengan ini? Karena ini angkanya sama, cuma beda tanda. Maka hasilnya akan menjadi akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat, sehingga menjadi A min B. Akarnya hilang sekarang ya. Itu adalah teknik perkalian dengan sekawan. Nah, sehingga ini juga harus kalian hafalkan, supaya nanti kalian dalam penyelesaian soal bisa menggunakan bentuk perkalian sekawan. Oke, sekarang caranya nomor 6 kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya gimana? Sekawannya adalah kalau ini min, maka harus plus di sini. Yaitu 3 plus akar X kuadrat ditambah 5 dibagi dengan 3 plus akar X kuadrat ditambah 5. Oke, dari sana yang atas tidak perlu kita kalikan, tapi kita kurung saja. 4 min X kuadrat dikalikan 3 plus akar X kuadrat ditambah 5 dibagi, nah yang bawah, karena perkalian sekawan jadinya depan kuadrat, 3 dikuadratkan jadi 9, dikurangi belakang kuadrat, kuadrat jadi akarnya hilang, menjadi X kuadrat plus 5. Hati-hati, ini tetap dikurung ya. Maka jika kita operasikan 9 dikurangi 5 itu adalah 4, min kali X kuadrat min X kuadrat. Dari sana bisa kita bagi yang sama. Ini nih. Nah, kalau sudah kita substitusikan nilai X-nya 2 di sini, maka didapatkan 3 ditambah dengan akar 2 kuadrat 4 tambah 5 9 dibagi dengan yang bawah.
1. Maka akarnya 93. 3 tambah 3, 6. Itulah hasil dari limitnya. Oke, cukup mudah bukan? Tinggal kita gunakan teknik dari perkalian sekawannya. Oke. Nah, misal bagaimana kalau misalkan akarnya tidak di bawah, Kak, di atas? Apakah tetap kita menggunakan perkalian sekawan? Contoh, misal saya punya soal nomor 7 misalkan, ada limit X mendekati 4 dari 3 dikurangi akar 3X min 3 dibagi dengan yang bawah adalah X kuadrat plus X min 20. Misalkan seperti ini. Nah, jika memang ada bentuk akar, tidak peduli entah itu di atas sebagai pembilang atau penyebut, tetap solusinya adalah kita kalikan sekawan. Karena perkalian sekawan itu tujuannya adalah untuk menyederhanakan atau menghilangkan akarnya itu ya. Maka sekawannya sama, yaitu 3 plus akar 3X min 3 dibagi dengan 3 plus akar 3X min 3. Oke, dari sana akan didapatkan akarnya akan hilang karena perkalian dengan sekawan. Dapatkan 3 dikuadratkan jadi depan kuadrat 9 dikurangi belakang akarnya hilang jadi 3X min 3. Oke, bisa kita selesaikan dulu. Ini jadi 9 min plus menjadi 12 min 3X ya. Dibagi dengan yang bawah. Ini jika difaktorkan adalah X plus 5 dikalikan dengan X min 4. Baru kita kalikan dengan sekawannya 3 plus akar 3X min 3. Oke, dari sana tentu harus ada yang bisa kita bagi nih. Mana yang bisa kita bagi? Yang ini. Ini kalau kita faktorkan, min 3-nya saya keluarkan, maka hasilnya min 3 keluar jadi X, 12 dibagi min 3 jadi min 4. Nah, sekarang bentuknya seperti itu. Dari bentuk itu tentu bisa kita bagi dengan X min 4. Nah, yang atas sisanya tinggal min 3 dibagi dengan yang bawah, substitusi 4, 4 tambah 5, 9 dikalikan 3 kali 4, 12 kurangi 3, 9, akarnya 3 tambah 3, 6 ya. Maka jika kita bagi, ini 2 sama dengan berapa? Min 1/18. Sudah selesai, itulah jawabannya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian kalau seandainya bentuk-bentuk soal seleksi PTN? Nanti akan kita bahas berikutnya ya. Nah, kita akan melanjutkan. Ada teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga yaitu ketika menjumpai bentuk tak tentu, kita bisa pakai L'Hopital. Nah, maka L'Hopital itu istilahnya ketika menjumpai ada limit 0/0, maka bisa kita turunkan. Nah, materi turunan itu setelah limit ya, tapi bisa kakak singgung sedikit materi turunan. Jadi, kalau misalkan saya punya, misalkan ini adalah Y, ini Y aksen istilahnya turunan itu, maka konsepnya adalah, kita nanti membahas konsepnya di materi bab turunan ya, tapi untuk sementara ini rumusnya terima jadi dulu nih. Nah, X pangkat N turunannya adalah pangkatnya maju, kemudian pangkatnya berkurang 1. Misal, saya punya X pangkat 3, maka turunannya 3-nya maju, X-nya jadinya berpangkat 2, berkurang 1. Kalau saya punya 2X kuadrat, Kak, sama, 2-nya maju, 2 kali 2 jadinya 4, X-nya jadi berpangkat 1. Kalau saya punya 10X, jika dia pangkatnya 1, maka langsung jadi 10. Jika saya punya 100 misalkan, dia tidak punya X, tidak punya variabel atau konstanta, maka turunannya 0. Oke, dapatnya dari mana, Kak? Nanti pembahasannya di materi bab turunan ya. Contoh, misal saya punya soal, misalnya nomor 8. Nah, saya ambil dari soal ujian nasional, yaitu limit X mendekati 4, X kuadrat dikurangi 16 dibagi dengan X min 4. Nah, dari sana kita gunakan teknik pemfaktoran dulu. Jika kita faktorkan, maka yang ini hasilnya menjadi limit X mendekati 4, ini adalah X min 4, satunya lagi X plus 4 ya, dibagi dengan yang bawah, itu adalah X min 4,
maka X min 4-nya bisa kita bagi. X-nya 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, itu kalau kita menggunakan teknik pemfaktoran. Bagaimana kalau kita menerapkan rumus L'Hopital tadi ya, teknik pakai turunan? Maka bisa kita turunkan, yang ini menjadi limit X mendekati 4. Ingat, diturunkan hanya bentuknya 0 per 0. X kuadrat turunannya adalah 2X. Mirip seperti ini ya, 2X-nya pangkat 1, 16 karena konstanta. Turunannya 0, dibagi X ini depannya berarti 1, 1X. 1X turunannya adalah 1. 10X turunannya 10, mirip seperti itu. Kalau sudah, X-nya diganti 4, 2 kali 4 adalah 8. Sudah selesai? Hasilnya sama ya. Tentu konsep yang pertama harus kita lakukan adalah pemfaktoran kali sekawan. Jika keduanya ini sulit, maka kita bisa menggunakan L'Hopital khusus untuk soal-soal tipe seleksi masuk PTN, karena memang soal-soal itu butuh waktu yang sangat singkat dan jawaban yang tepat ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika memang bermanfaat, maka silakan kalian share seluas-luasnya ke teman-teman kalian supaya banyak manfaatnya untuk kalian dan juga kakak. Doakan kakak, semoga ilmu kakak bermanfaat dan berkah, serta kehidupan kakak juga berkah, kebaikan dunia akhirat ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.